Kami datang ke Lituania itu tanggal 20 Februari. Invasi Rusia itu tanggal 25 Februari. Sempat tegang, banyak aksi di Kaunas juga, khususnya ada invasi di dekat negara tempat kami tinggal. Keuangan lagi jatuh-jatuhnya karena di scam, terus uang habis bayar apartemen. Akhirnya dengan sisa-sisa apa yang kami miliki, kami berusaha bertahan. Halo, aku Amar. Halo, aku Yosi. Aku Adeva. Ini adalah series perjalanan kami meninggalkan Indonesia. Di series ini, kami bercerita tentang mengapa kami meninggalkan Indonesia, bagaimana kami meninggalkan Indonesia, dan di mana kami berlabuh sekarang. Kita emang punya mimpi nih buat tinggal lagi di Eropa suatu saat untuk mencari kehidupan yang ideal, bukan cuma untuk kami sendiri tapi untuk anak-anak. Kami percaya ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kami ingin belajar dan berjalan sejauh mungkin untuk menemukan Kepingan-kepingan purpose of life kami. Dan kami ingin menemukan purpose of life bersama kalian. Di episode sebelumnya, kami menceritakan tentang kembalinya kami ke Ankara untuk mengurus visa, diterimanya visa kami untuk masuk ke Lituania, mulainya kami mencari akomodasi atau tempat tinggal sementara untuk ketika sampai di Lituania. Dan di episode kali ini kami akan menceritakan tentang sesampainya kami di Lituania dan pengalaman apa yang kami rasakan ketika pertama kali sampai. Episode 5, sampai di Lituania. Yosi kemarin cerita tentang kami harus mendapatkan apartemen atau alamat tempat tinggal di Lituania untuk dideklarasikan ke municipality agar izin tinggal saya yang terlebih dahulu terbit itu tidak hangus seketika. Dan kami mendapatkan pengalaman unik, yaitu Kami kena scam. Ya, ini kita ceritanya udah bisa sambil ketawa karena udah berlalu dan kita udah mengambil pelajaran dari itu gitu. Singkat cerita, ketika kami masih di Ankara, kami udah transfer uang ke calon owner rumah kami itu, dan kami udah datang dengan perasaan yang amat bahagia karena akhirnya kami dapat rumah dan lega juga gitu. Wah, enak ya, sampai tinggal ngedrop koper gitu. Tapi ternyata waktu sampai orangnya nggak bisa dihubungin lagi, cuy. jadi orangnya menghilang ketika kami sampai Lituania. Tapi untungnya kami udah rent apartemen sementara untuk 3 hari. Dan di 3 hari ini kami harus cari cara gimana bisa nemukan apartemen yang lain sebagai alternatif dengan sisa uang yang ada setelah kami kena scam dan kehilangan berapa ratus euro lah pada saat itu. Dan sebenarnya mungkin aja ya kami untuk memperpanjang penginapan yang di 3 hari ini, tapi dengan konsekuensi pasti uang yang akan dikeluarkan itu semakin besar karena kami menyewa yang short term itu nggak cukup murah gitu di Kaunas. Nah, akhirnya dalam waktu 3 hari itu kami coba berbagai macam cara, sampai teman Amar juga membantu ya pada saat itu. Cuma kami nggak dapet yang pas karena kami bawa anak 2 dan beberapa rumah di Kaunas itu tidak menerima keluarga yang membawa anak untuk rumah yang di bawah 50 meter persegi gitu. Ini agak strict juga, dan kita harus meyakinkan ownernya kami siapa, apa yang kami lakukan di Lituania, kayak semacam kita melamar pekerjaan lah, mencari rumah di sini tuh gitu. Terus berapa lama kami tinggal, nanti kami dikasih pre-kontrak dulu sampai untuk kami mendeklarasikan alamat, kayak gitulah, panjang lah prosesnya. Dan sampai di satu titik akhirnya ada satu rumah yang harganya mungkin kalau di Kaunas cukup tidak terlalu murah ya, tapi kami nggak punya opsi lain karena ownernya ada satu rumah itu yang kasih kepastian kami, yang membalas email kami dan membalas telepon kami, dan akhirnya kami ketemuan sama ownernya. Ownernya cocok sama kami juga cocok dengan rumahnya. Akhirnya alhamdulillah kami dapat rumah di Kaunas. Ya, itu rumah yang kami tempati sekarang. Mungkin
kapan-kapan kami akan bikin room tour rumah yang kami sewa, sekaligus berapa spesifikasi biayanya dan lain-lain. Tapi yang jelas emang menyewa rumah untuk keluarga di Kaunas, terlebih keluarga dengan anak 2 itu sedikit rumit. Karena rumah kan investasi juga buat mereka. Mereka harus menjaga supaya rumahnya nggak rusak. Kemudian deposit yang kami keluarkan bisa 2 kali lipat gitu. Dan biaya yang dikeluarkan untuk rata-rata rumah untuk keluarga itu sekitar 70 meter persegi, itu biayanya lebih bisa 2 kali lipat apartemen biasa kayak gitu. Jadi tricky banget. Tapi untungnya kami sudah sampai Kaunas. Ini sudah menjadi titik balik dan titik yang cukup melegakan untuk kami, walaupun ada drama kena scam, harus mencari apartemen dalam tempo waktu 3 hari, dan apartemen terakhir yang kami dapat itu pas di hari terakhir sewa penginapan sementara yang kami sewa gitu. Kalau ada yang tanya kenapa kantor nggak siapin akomodasi, sebetulnya kantor punya polisi siapin akomodasi 1 bulan full untuk orang yang baru pindah. Tapi karena alokasi ini sudah aku ambil sebelumnya, karena aku datang ke Lituania terlebih dahulu, jadi kedatangan kami yang kedua bersama keluarga itu tidak bisa ditanggung lagi, kurang lebih seperti itu. Lituania itu negara yang kayak gimana sih? Lituania itu negara yang sangat dingin, sangat dingin, dan ketika winter tuh gelap sekali. Tapi waktu summer udah mulai spring, kayak yang kalian lihat di belakang ini, cerah banget, hijau banget. Di sini tuh banyak hutan, banyak tempat bermain keluarga, banyak outdoor playground gitu. Kualitas udaranya tuh bagus gitu. Jadinya lebih pede buat ngajak anak main keluar, lebih sering main keluar, piknik kayak gini dan berjemur gitu. Enak. Cukup lega banget ketika baru sampai, ya kan, waktu itu. Tapi 1 minggu ketika kita baru sampai Lituania, setelah Yosi dan anak-anak mendaftarkan diri untuk izin tinggal di imigrasi, peristiwa besar lainnya pun terjadi, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Itu pas ketika kami datang ke Lituania itu tanggal 20 Februari. Invasi Rusia itu tanggal 25 Februari. Jadi kami tuh cuma punya 5 hari untuk bernafas lega. Akhirnya kami udah sampai ke Lituania. Akhirnya kami dapat rumah. Akhirnya resident permit kami udah selesai gitu. Lalu kami denger dong berita-berita dan kayak lebih sering helikopternya NATO buat operasi udara gitu. Jadinya kami juga terbawa adrenalin rush dari masyarakat sini juga gitu. Jadinya oke, tenang, inhale, exhale. Dan pada saat itu cuman ada 2 kelompok WNI di Kaunas khususnya. Satu orang mahasiswa, yang satu lagi ya keluarga kami. Jadi kurang lebih ada 4 orang WNI yang ada di Kaunas. Jadi cukup menegangkan. Kami mulai koordinasi. Orang dari KBRI Copenhagen, yang mana Lituania berada di bawah akreditasi KBRI Copenhagen, mulai koordinasi juga. Mereka udah mulai nanya kabar, siapkan skenario kalau hal paling urgent terjadi bagaimana gitu. Harus evakuasi ya. Kalau emang harus evakuasi gimana. Pokoknya selama 1 minggu itu kami aktif terus di WhatsApp buat ngabarin gimana situasi terkini. Oh iya, sama satu. Jadi di Lituania ini posisinya deket banget sama Kaliningrad. Kaliningrad itu dia masih menjadi bagian dari oblast atau wilayahnya Rusia. Jadi ini Lituania dan Kaliningrad tuh menyempil dikit di sampingnya Lituania. Jadi emang Rusia sangat ini banget ya, sangat berusaha ketat banget mengamankan Kaliningrad ini gitu, karena posisinya di negara-negara Baltik dan Baltik amat sangat menolak invasi Rusia ke Ukraina. Ya benar sekali. Jadi sempat tegang, banyak aksi di Kaunas juga, khususnya dari perusahaan tempat saya bekerja juga ada aksi sosial untuk menggalang dukungan, ya kan. Terus sampai obat yang dikonsumsi kalau misal terjadi bom nuklir itu habis, hilang di peredaran karena masyarakat panik siap-siap kalau misalnya terjadi perang nuklir. Dan ini betul-betul menjadi titik terendah kami. Kenapa? Selain karena suasana yang tegang, ada invasi di dekat negara tempat kami tinggal, keuangan lagi jatuh-jatuhnya karena di scam, terus uang habis bayar apartemen, deposit apartemen, ya, terus ngurus izin tinggal segala macam. Akhirnya dengan sisa-sisa apa yang kami miliki, kami berusaha bertahan. Dan long story short, naik turun hidup di Lituania, sempat pindah kerjaan setelah 6 bulan,
Dan kami sudah genap 1 tahun, lebih beberapa bulan tinggal di Lituania. Banyak kesan terhadap negara ini, lebih banyak kesan bahagia, walaupun ada kesan-kesan yang berbau drama juga gitu. Tapi sejauh ini apa yang kamu rasakan selama tinggal di Lituania? Sama tinggal di Lituania, semacam aku tuh bisa menemukan tempat yang pas untuk anak-anak. Karena aku emang kesehariannya 24 jam sama anak-anak kan, jadinya kayak aku menemukan tempat yang pas untuk kebawa anak-anak main ke outdoor. Aku lebih tenang buat dorong stroller di jalan karena memang ada akses buat stroller dan sepeda gitu. Ya, sebenarnya kalau dilihat kan Lituania itu negara kecil banget. Penduduknya aja cuma 3 juta jiwa. Tapi basic hak kami, even kami sebagai warga negara asing yang punya resident permit, itu tuh diperhatikan. Kayak misal anak-anak kami pun mendapatkan sekolah, sebenarnya bukan gratis ya, tapi 75% karena SPP-nya gratis, cuma mereka membayar biaya makan. Nah, biaya makan pun itu ditutupi dengan subsidi dari pemerintah. Jadi setiap bulan kami dapat subsidi untuk child benefit namanya, untuk merawat anak, itu besarannya per anak sekitar 75-80 euro. Dari sisi profesional, untuk industri tech di Lituania sangat menjanjikan sih. Jadi 5 tahun belakangan lagi booming industri tech, banyak perusahaan global dan juga investor global tuh menanam saham di Lituania. Perusahaan global sebut aja kayak Hostinger, Wix, Nord, itu punya kantor di Lituania gitu. Dan pertumbuhan industri tech ini beberapa tahun belakangan itu nggak sebanding lurus sama pertumbuhan pekerja di industri tech gitu. Jadi bisa dibilang lowongan kerjanya tuh lebih banyak daripada orang yang mendaftar gitu. Jadi peluangnya untuk orang-orang yang ingin bermigrasi itu ada sebetulnya. Walaupun culture relokasi di sini belum sebagus di Jerman atau di Estonia. Tapi untuk orang yang mencari stepping stone untuk meloncat ke karir yang lebih tinggi dan profesional, itu sangat memungkinkan banget di sini. Kemudian dari sisi benefit, dari sisi iklim kerja, di sini sangat bagus sekali. Mereka fokus banget sama work-life balance gitu. Sangat fokus sama mental health, sangat fokus sama hal-hal yang bisa mensupport kita untuk selalu tumbuh gitu. Jadi orientasinya nggak cuma pekerjaan dan produk yang ditawarkan berkembang, tapi juga bagaimana setiap individu yang bekerja di project itu bisa berkembang juga gitu. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk aku pribadi gitu. Setiap kebijakan kantor itu membuat kita seperti memiliki purpose hidup tanpa mengenyampingkan kebutuhan kita, kesehatan kita, dan juga hal-hal pribadi yang bergantung kepada kita gitu. Dan yang paling aku suka sejauh ini adalah kebijakan tambahan waktu libur 1 hari setiap bulan untuk orang tua yang memiliki 2 anak. Nah, secara basic setiap karyawan itu punya 20 hari waktu libur. Plus hari-hari libur nasional itu tidak dihitung memotong jatah cuti. Kemudian ditambah lagi 1 hari bonus waktu libur jika memiliki 2 anak. Jadi di total dalam 1 tahun kurang lebih aku punya lebih dari 1 bulan sebetulnya waktu libur. Dan di company terakhir ini, di mana tempat aku bekerja sekarang, perusahaan ini punya policy unlimited paid time off, yang mana berarti aku memiliki jatah libur yang unlimited tanpa dipotong gaji kayak gitu. Jadi ini jadi benefit tambahan untuk balance di karir dan juga balance di kehidupan pribadi. Ya, menurut kami sih pelajaran yang paling berharga banget dalam proses relokasi kami ini adalah semacam perasaan untuk kita harus banyak bersabar ya, dan percaya sama persistensi kita sendiri dan menangkap momentum. Ya benar banget. Momentum dan kesempatan tuh betul bisa jadi tidak datang 2 kali. Kita nggak bisa mengandalkan keberuntungan, karena keberuntungan itu sendiri harus kita ciptakan dengan mempersiapkan diri dan mencari momentum yang tepat.
mungkin kalau teman-teman ingin dengar cerita lebih lengkap tentang relokasi atau cerita lebih lengkap tentang karir profesional di Lituania atau apapun yang mungkin kalian ingin kami ceritakan lebih detail, silakan tinggalkan komen. Kami akan bikin video yang lebih detail membahas satu topik tersebut yang teman-teman inginkan. Sekian series 1 tahun meninggalkan Indonesia kami. Setelah meninggalkan Indonesia, kami tentu sangat rindu kepada Indonesia. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kami temukan di sini yang ada di Indonesia, terutama makanan, dan tidak bisa digantikan. Tapi kami percaya ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang mana kami ingin belajar dan berjalan sejauh mungkin untuk menemukan kepingan-kepingan purpose of life kami. Dan semoga kami akan menemukannya dan kami ingin menemukan purpose of life bersama kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.